Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Setelah mengetahui bendera, lambang, dan sejarah beberapa kerajaan pada video bagian pertama, berikut ini kita lanjutkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kesultanan di Pulau Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16, yang dipimpin oleh dinasti Wangsa Mataram. Pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyakra-Kusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Pulau Jawa, dan menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, yaitu sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura, dan Sukadana atau Kalimantan Barat, serta Pulau Sumatera, yaitu Palembang dan Jambi. Kadipaten Mangkunagaran. Kadipaten Mangkunagaran adalah sebuah kadipaten otonom yang pernah berkuasa di wilayah Yogyakarta dan Surakarta sejak tahun 1757. Penguasanya merupakan bagian dari Wangsa Mataram yang dimulai dari Mangkunagara Keatu atau Raden Mas Said. Meskipun berstatus otonom yang sama dengan tiga kerajaan pecahan Mataram lainnya, penguasa Mangkunagaran tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, di mana penguasanya tidak berhak menyandang gelar susuhunan ataupun sultan, melainkan adipati. Kadipaten Pakualaman. Kadipaten Pakualaman adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama dengan negara dependen. Kadipaten Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-1 dengan selir Srenggorowati, dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas Raffles, sebagai Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam ke-1. Kerajaan Badung. Kerajaan Badung adalah kerajaan yang berdiri di Pulau Bali bagian selatan. Pusat pemerintahan Kerajaan Badung berada di Puri Agung Denpasar, sampai akhirnya pasukan Belanda mengalahkan Kerajaan Badung melalui Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Kemudian Hindia Belanda merestorasi kerajaan ini pada tahun 1929, dan menjadikan Badung sebagai wilayah Swapraja pada tahun 1938. Kerajaan Kelungkung. Kerajaan Kelungkung adalah suatu kerajaan yang didirikan pada abad ke-17 di Pulau Bali bagian tenggara. Kerajaan ini juga menguasai pulau-pulau di lepas pantai Selat Badung, yaitu Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Nusa Penida. Kesultanan Kadriah Pontianak. Kesultanan Kadriah Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Al-Habib Husin bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husin, di daerah Muara Simpang 3 Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Setelah Habib Husin, ayah Sultan Syarif Abdurrahman, wafat di Mempawah pada tahun 1771, mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak, dan kemudian mendirikan Istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Kalimantan Barat, atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di wilayah ini telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama. Selama masa berdirinya, dari tahun 1671 hingga tahun 1950, Kesultanan Sambas memiliki 15 orang sultan, dan 2 orang ketua majelis kesultanan atau pelaksana tugas sultan. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
Wilayah Banjar yang lebih luas, terbentang dari Tanjung Sambas sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura, disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520, lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat, yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Kesultanan Kutai Kertanegara. Kesultanan Kutai Kertanegara adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama, dan berubah menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575, sampai tahun 1960. Ibu kota kerajaan ini pada awalnya berada di Jahitan Layar, sebelum berpindah ke Tepian Batu, kemudian ke Pemarangan Jembayan, hingga Tepian Pandan. Kerajaan Kutai Kertanegara juga menganeksasi Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635, sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas, dan nama kerajaan pun bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura. Kerajaan Sanggau. Kerajaan Sanggau adalah sebuah kerajaan di wilayah Kalimantan Barat, pada awal abad ke-15, tepatnya tahun 1616. Nama Sanggau sendiri diambil dari kata sangga, yang memiliki arti penyangga, karena pada masa lalu daerah hilir Sungai Sekayam, tepatnya di muara sungai dan sekitarnya, merupakan daerah penyangga ekonomi berupa pelabuhan dan pasar. Serta daerah penyangga militer, yaitu benteng pertahanan Kerajaan Sanggau di wilayah Pancur Aji di hilir, dan Batu Lamai Dara di hulu. Kerajaan Panembahan Mempawah. Kerajaan Panembahan Mempawah adalah sebuah kerajaan Islam yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nama Mempawah diambil dari istilah mempau, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai, yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Riwayat pemerintahan Mempawah sendiri terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan kerajaan suku Dayak, yang berdasarkan ajaran Hindu, dan masa kesultanan, di bawah pengaruh Islam. Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Tawau, Kalabakan, dan sebagian Semporna, Sabah sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731, dengan raja pertama bernama Wira Amir, yang bergelar Amiril Mukminin, dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13, adalah Datuk Tiras, yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Kerajaan Muna. Kerajaan Muna merupakan salah satu kerajaan besar yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, dan didirikan sekitar tahun 1210. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Muna, dan beribu kota di Kota Nowuna, atau kini Kecamatan Tongkuno, dengan raja pertama seorang bangsawan Melayu keturunan Bani Abbasiyah, bernama Syekh Al-Wahid, alias Laeli, alias Baidul Damani, gelar Beteno Ene Tombula, alias Remang Rilangik, yang menikah dengan Watandi Abe, anak Latiuleng Batara Latu, Raja Lu kedua. Kesultanan Goa. Kesultanan Goa adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, yang mayoritas didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya sekitar tahun 1511 hingga 1669, ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara. Perubahan sosial budaya yang drastis terjadi setelah kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal tahun 1607. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate adalah kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baap Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16, berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Kesultanan Tidore.
Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin, yang memerintah dari tahun 1657 sampai tahun 1689, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya, dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Kerajaan Kaimana. Kerajaan Kaimana, dikenal juga dengan nama Kerajaan Seran-Seran Emaan Muun, adalah kerajaan Islam yang terletak di wilayah Semenanjung Bomberai, Papua Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.